Halo semuanya, perkenalkan nama saya Panji Robajili Madika dengan NIM 240512040077 dari kelas Teknik Informatika C. Jadi pada hari ini saya akan melakukan praktikum simulasi routing statik di Mikrotik. Di sini saya sudah siapkan skema jaringannya, sudah sesuai dengan ini, sudah mirip dengan yang ada di PDF ini, PDF simulasinya. Di sini juga sudah saya mulai untuk routingnya, sudah saya nyalakan untuk PC1, PC2, PC3, PC4. Ini juga untuk pada routernya juga sudah saya nyalakan, juga untuk masing-masing dari router 1, router 2, router 3 sudah saya nyalakan semua. Bisa dilihat. Sudah nyala semua. Tadi ini saya sudah melakukan percobaan juga. Lalu berikutnya kita akan masuk ke setting IP address. Kita akan masuk ke router 1. Berarti router 1 itu berada di PC1 atau PC2, kita dimasuk ke salah satu. Contohnya di sini ada PC1. Kita akan masuk ke Winbox-nya, lalu connect ke sini. Masuk ke MAC address-nya. Lalu kita akan ke menu IP, lalu kita akan masuk ke address. Lalu kita akan masukkan satu persatu. Ini bisa dimasukkan secara manual, tapi untuk rekomendasi saya sarankan agar untuk lebih cepat kita akan ke new terminal, lalu akan memasukkan kode ini, kita copy, kita salin, lalu kita akan paste. Tapi karena saya sudah memasukkannya, jadi tidak perlu. Lalu berikutnya bisa dilihat ke address, dia sudah sesuai ya, 12, 12, 13, 13, 92, ether 1, ether 2, ether 3, ether 4 sudah sesuai semua. Lalu kita akan ke router 2 yang ada di PC3, kita akan masuk ke PC3. Di sini kita akan masuk ke Winbox lagi, lalu akan masuk ke address. Bisa dilihat, lalu dimasukkan seperti biasa, bisa dimasukkan manual atau akan masuk ke new terminal, lalu masukkan kode ini, kita salin di new terminal, lalu kita paste. Untuk lebih cepat selanjutnya kita akan ke router 3, yaitu yang ada di server atau web server. Kita ke server, lalu kita ke Winbox, kita connect, kita ke IP, ke address, kita masukkan pada router 3, kita bisa masukkan satu-satu atau kita masukkan secara manual, atau dimasukkan lewat terminal. Lalu kita akan ke setting table routing statiknya, kita akan balik ke router 1, yaitu ke PC1 atau PC2. Di sini misalnya PC1, kita akan ke IP, lalu kita akan ke root-nya. Kita masukkan untuk AS-nya, bisa dimasukkan manual atau lewat new terminal seperti tadi. Tapi di sini saya ada tambahan 000/0. Ini untuk membantu nyambung ke internet, karena tadi saya ada error, jadi saya masukkan ini untuk sambung ke internet. Begitu juga pada router 2, yaitu pada PC3. Tadi ke Winbox, kita connect, kita ke IP, lalu kita ke root, kita bisa masukkan AS secara manual atau lewat kode lewat new terminal. Saya juga tambahkan 000 sebagai default gateway-nya untuk membantu masuk ke internet, sambung ke internet. Lalu untuk router 3 tadi ada di server, Winbox, kita connect,
IP, kita ke root, jadi root sini kita masukkan secara manual atau lewat new terminal tadi. Kita lewat new terminal. Ini juga ada 000 434343.1 ini untuk sambung ke internet untuk default gateway-nya. Lalu untuk sambung ke selanjutnya kita akan menyambungkan ke internet. Saya pertama-tama akan ke IP, lalu akan ke DHCP client. Kita akan tambah misalnya di sini ether 4. Nah, nanti kita tadi apply, tapi karena saya sudah membuat jadi kita tidak perlu membuat ulang lagi. Ini tapi sebelum membuat ini pastikan dulu kita akan masuk ke VirtualBox, kita akan ke router 3. Ini adapternya pastikan di adapter 4 ini kita ubah dari generic driver ke bridge adapter. Saya tadi karena ubah di adapter 4 jadi ether 4, tapi kalau bisa juga diubahnya di adapter 5, jadi tapi nanti hanya tinggal untuk ethernya itu di ether 5 kalau misal diubahnya di adapter 5. Lalu setelah kita akan membuat ini di server ether 4, kita kemudian akan ke DHCP server, lalu akan ke DHCP 4, nanti kita akan ke ether 4, nanti akan next saja sampai akhir. Habis itu selesai, habis itu karena saya sudah buat ini tidak perlu membuat ulang lagi. Lalu selanjutnya dari DHCP client, dari DHCP server, ini kita ke DNS, ini pastikan ini di allow remote request, kita oke. Lalu selanjutnya di firewall, kita akan ke NAT. Kita misal ini saya sudah buat, kita akan tambah. Nanti chain ini biarkan saja, tapi untuk out interface disesuaikan. Karena tadi saya di ether 4, jadi nanti out interface-nya di ether 4. Tapi kalau misal tadi di FM box-nya diubahnya di kelima, nanti hanya out interface-nya ubah saja jadi ether 5. Tapi karena saya sudah buat, dia tidak perlu. Selanjutnya kita akan mencoba ngeping Google. Kita akan di sini bisa di server. Ini ping. Oh ya, bentar, bisa nanti dulu. Selanjutnya kita akan ke sini. Mohon maaf, tadi saya ada yang kelewatan. Kita akan ke sini, ke local area connection status, lalu kita akan ke properties. Lalu kita akan ke properties. Nanti dari obtain an IP address automatically nanti pencet ini. Lalu kita akan masukkan IP address-nya, subnet mask-nya, default gateway, dan preferred DNS-nya pastikan di 888. Untuk IP address dan subnet dan default gateway pastikan samakan dengan yang ada di PDF tadi. Misalnya tadi di sini ada tadi untuk server, dia IP address-nya dia adalah 4343. Kita akan masuk ke sini. 43 ini untuk contohnya 431. Lalu untuk subnet-nya biarkan saja dan default gateway-nya itu tadi ETH ini untuk router 3 dia 43 3. Kita oke, lalu kita close. Setelah itu kita akan mencoba ngeping ke Google-nya. Tapi untuk lebih pastinya kita akan ke router 3 di sini.
ping 8.8.8.8. Pastikan dia sudah terkoneksi dengan 888. Kita kontrol C untuk memberhentikannya. Dia karena jika sudah seperti ini berarti sudah nyambung dengan pingnya. Kita coba ulang lagi di server tadi. Ping 8.8.8. Bisa dilihat bahwa sudah tersambung dengan internet. Lalu kita akan masuk ke media Firefox, Mozilla Firefox, dan kita akan coba ke Google. Jika sudah tersambung berarti berhasil. Bisa dilihat bahwa sudah berhasil. Kembali selanjutnya kita akan mencoba di PC 3, PC 2, dan PC 1. Kita coba di PC 3, dan jangan lupa juga untuk pada PC 3, PC 2, PC 1 juga local area connection-nya juga diisi dengan sesuai IP yang ada di PDF. Jangan lupa dimasukkan. Kita akan coba ping ke 888. Berhasil. Kita akan mencoba membuka Google di sini. Di PC 3 apakah dia berhasil? Berhasil. Lalu kita akan mencoba di PC kedua. Kita coba ping. Berhasil. Maka kita akan coba juga di Firefox apakah dia bisa mencari Google. Di sini kita salah Google, enter. Berhasil. Lalu kita kemudian akan di PC 1. Tutup dulu. Kita ping. Bisa dilihat bahwa pada PC 1 dia ketika ping ke 888 dia gagal. Kenapa dia gagal? Bisa dilihat pertama-tama kita akan melihat dulu pada properties ini. Kita ke internet protokol. Di sini dia default gateway-nya itu 192.168.163. Oke. Akan tetapi jika kita ke router, kita bisa lihat pada IP dan kita masuk ke address. Kita bisa lihat bahwa dia kalau misalnya di sini, dia itu 192.168.1.62/26. Dia jika seandainya kita ubah dari 62 ini ke 63 sesuai dengan default gateway-nya, maka akan kita coba kita ping lagi jika tadi sudah diubah, apakah dia bisa berhasil atau tidak. Bisa dilihat bahwa pada PC 1 dia itu berhasil ketika pada address-nya ini dia dari tadi 192.168.1.62 diubah dengan sesuai dengan default gateway dari PC 1, yaitu jadi 192.168.1.63. Kita akan coba ke Firefox pada PC 1.
Kita coba buka Google. Dia berhasil. Lalu berikutnya kita akan mencoba membuka exam di routing static ini, di virtual machine. Di sini saya ada examnya sudah saya drop dari PC saya. Saya drop ke PC 3. Di sini juga sudah saya download. Kita akan masuk ke Windows Explorer. Kita akan ke My Computer. Kita akan ke local disk. Lalu di sini ada exam. Kita masuk saja. Lalu saya akan masuk ke exam control panel dan kita akan menyalakan Apache di sini. Untuk menyalakan htdocs-nya. Lalu kita akan ke htdocs. Lalu kita akan scroll ke kanan hingga kita ketemu application. Maksud saya index ini, bukan application, mohon maaf saya salah. Kita akan masuk ke index ini. Kita akan coba klik. Apakah dia berhasil atau tidak. Jika sudah terkoneksi, dia akan muncul seperti ini dan praktikum kita berhasil. Mungkin sekian saja praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.